Yesus itu telah menang. Sama-sama katakan Yesus telah menang. Kita di dalam Yesus telah menang, lebih daripada pemenang. Kita di dalam arak-arakan kemenangan yang dijadiin tontonan yang dipermalukan. Tontonan umum itu adalah siapa? Iblis dan kawan-kawannya. Karena kasih karunia Kristus, karena kemenangan Kristus, itulah arak-arakan kita. Itulah yang ditulis dalam Kolose 2 ayat 14 dan 15 ini. Nggak ada lagi ancaman, nggak ada lagi tuntutan. Jadi jangan minder, yang dipermalukan adalah iblis. Saudara nggak perlu minder kalau dikata-katain, hyper grace, cheap grace, license to sins, overdosis. Saudara harus bangga. Bahwa apa? Bahwa saudara dan saya dikasih Tuhan berlebih-lebih, berlimpah-limpah. Bahwa kasih karunia itu, Tuhan itu berlimpah-limpah, kelimpahan, super abound, hyper ratio. Kalau ini lebih, di atasnya lagi. Itu yang ditulis, saudara. Bahwa yang dilucuti adalah iblis. Bukan saudara dan saya yang malu. Minder, malu karena punya kasih karunia yang disebut hyper. Memang lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Hyper ratio. Kasih karunia berlimpah-limpah. Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah. Hyper ratio. Hukum Taurat itu menjauhkan manusia daripada Allah. Tapi Tuhan sudah memakukan hukum Taurat di kayu salib. Dan dengan itu iblis juga dilucuti. Ya, dijadikan tontonan umum. Jadi kalau sekarang iblis masih pakai hukum Taurat untuk mendakwa mengancam saudara, saudara nggak usah diladenin. Lu sudah kalah. Sama-sama kan iblis, kau sudah kalah. Mari berantem sama gua. Ngapain berantem sama lu? Lu sudah kalah. Sudah dilucuti. Sudah menjadi tawanan. Kepedean dia untuk mendakwa atau mengancam saudara lagi. Saudara tinggal menunjuk kepada karya Yesus. Darah Yesus sudah tercurah buat saudara dan saya. Masih ngancam. Tuh lihat salib Yesus. Karya Yesus sudah selesai, sempurna. Kau tidak bisa menuntut. Dan memang Allah aja nggak bisa nuntut kita. Dan tidak mungkin Allah menuntut kita. Karena dia sudah mendudukan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Dia dekat di sebelah kanannya. Itu menandakan apa? Dia menerima sempurna karya Yesus. Selesai, lengkap. Sudah terlaksana. Ya. Jadi kalau ada iblis bilang, mana bisa surat tulisan tangan Tuhan. Handwriting of requirement dari Tuhan. Main dihapus saja. Betul. Manusia tidak bisa, tetapi Yesus, Allah menjadi manusia, sanggup dan sudah melakukannya buat kita. Yaitu luar biasa. Nah, jadi tujuan hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Kita perlu pastikan tujuan hukum Taurat adalah untuk kita mengenal dosa. Ya, artinya kalau saya parkir di jalan yang tidak ada huruf S coret, polisi nggak bisa nilang saya. Tetapi kalau saya parkir di jalan ada huruf S dicoret, saya berhenti di situ, polisi bisa nangkap dan menilang saya. Kenapa? Saudara? Ada hukumnya. Dan dia petugas hukum, penegak hukum. Dan dia bisa menilang saya. Nah, itulah tujuan hukum Taurat yang dikatakan supaya kita mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tidak seorang pun. Jadi kalau saudara dihadapkan, tuh lihat dia begini. Oh tuh orang kudus, orang suci, orang hebat. Enggak ada. Firman Tuhan yang katakan tidak seorang pun. Dan salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Ya, jadi semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau sudah ditebus, itu namanya ditebus sampai kekal selama-lamanya. Satu kali, satu korban, cucuran darah sekali saja dari Yesus yang efeknya selama-lamanya. Sama-sama katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, kita sudah baca. Jadi dikatakan bahwa
di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru, nah ini ya, baca sama-sama. Justru, sama-sama katakan justru. Karena oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi tujuannya adalah orang mengenal dosa. Ya. Kalau orang mengenal dosa, akhirnya dia kalaupun mau pakai kekuatan, upaya, usaha, perform dirinya, dagingnya ini, tekadnya, dia hanya menemukan gini. Saya nggak sanggup. Ternyata saya masih gagal. Ya tapi kan bisa minta ampun. Ya minta ampun juga nggak bisa kejar-kejaran terus, saudara. Pasti tekor.